Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam upaya mencegah maraknya kejahatan digital, Polres Penajam Pasir Utara menggelar Fokus Group Discussion Cyber Resilient Community atau CRC. Kegiatan ini menjadi langkah nyata Polri membangun masyarakat yang memiliki literasi digital dan ketahanan cyber yang kuat. Polres Penajam Pasir Utara menggelar Fokus Group Discussion Cyber Resilient Community secara virtual yang diikuti personel Polri, Babin Kamtibmas, serta peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi digital dan mencegah kejahatan finansial cyber. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai berbagai modus kejahatan cyber seperti phishing, malware, social engineering, dan data breach. Masyarakat juga diimbau agar selalu menjaga kerahasiaan data pribadi dan waspada terhadap tautan maupun pesan mencurigakan. Mewakili Kapolres Penajam Pasir Utara, Wakapolres Kompo Roganda menegaskan bahwa program Cyber Resilient Community menjadi bagian dari upaya Polri membangun masyarakat yang bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Babin Kamtibmas diharapkan menjadi ujung tombak edukasi keamanan cyber hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Melalui kegiatan ini, Polres Penajam Pasir Utara berharap masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap ancaman kejahatan cyber serta mampu berperan aktif menjaga keamanan ruang digital. Langkah ini diharapkan mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Dari Humas Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Satuan Lalu Lintas Polres Kudus menggelar kegiatan Polantas Menyapa di SMA Negeri 1 Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Edukasi ini menyasar para pelajar yang tengah mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru. Petugas memberikan sosialisasi dan imbauan secara langsung kepada siswa baru agar selalu berhati-hati serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Melalui program pendidikan masyarakat lalu lintas, personel Satlantas mengajak para pelajar untuk selalu tertib di jalan raya. Hal ini dilakukan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di seluruh wilayah hukum Polres Kudus. Selain itu, para siswa baru didorong untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Keterlibatan aktif generasi muda ini diharapkan mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas di kalangan remaja, sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan fatal. Kegiatan ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Sinergi antara kepolisian dan pihak sekolah dalam momen MPLS ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang disiplin dan taat hukum di jalan raya. Dari Polres Kudus, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya memperkuat penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, Polres Demak terus mempererat sinergitas bersama Kejaksaan Negeri Demak. Kolaborasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polres Demak dan Kejaksaan Negeri Demak terus membangun sinergi yang solid sebagai bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat penegakan hukum di wilayah Kabupaten Demak. Hubungan yang harmonis menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan, kedua institusi terus berkolaborasi dalam mendukung proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Sinergi ini juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Polres Demak dan Kejaksaan Negeri Demak berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis, serta terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kerjasama yang kuat antar lembaga. Melalui sinergitas yang semakin erat, Polres Demak dan Kejaksaan Negeri Demak bertekad membangun kepercayaan publik, menghadirkan pelayanan yang presisi, serta mewujudkan Kabupaten Demak yang aman, tertib, dan kondusif. Dari Polres Demak, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung masa pengenalan lingkungan sekolah,
Polsek Kolono memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja kepada siswa SMA Negeri 7 Konawe Selatan. Kegiatan ini menjadi langkah preventif Polri dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan taat hukum. Kapolsek Kolono, Ibda Nurdin Iskandar bersama Kanit Reskrim Polsek Kolono memberikan penyuluhan kepada para siswa SMAN 7 Konawe Selatan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Dalam materinya, Kapolsek mengajak para siswa untuk menjauhi narkoba, memilih lingkungan pergaulan yang sehat, serta menjadi pelajar yang disiplin dan berprestasi. Siswa juga diimbau untuk menjaga etika, mematuhi tata tertib sekolah, dan berperan aktif menjaga Kamtibmas. Polsek Kolono juga mengajak pihak sekolah untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Langkah ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk kenakalan remaja sejak dini. Melalui kegiatan ini, Polsek Kolono berharap para pelajar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bahaya narkoba, mampu menghindari perilaku menyimpang, serta tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter, berprestasi, dan taat hukum. Dari Humas Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, melaporkan untuk Polri TV. Mendukung program swasembada pangan nasional, Kabag SDM Polrestabes Semarang AKBP Tri Wahyuni menginisiasi program Babin Kamtibmas Tangguh Pangan. Program ini menjadikan Babin Kamtibmas tidak hanya berperan menjaga keamanan, tetapi juga menjadi penggerak, pendamping, dan fasilitator masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian. Melalui program tersebut, para Babin Kamtibmas diberikan pelatihan khusus di Polrestabes Semarang untuk memperkuat kemampuan mendampingi petani di wilayah binaannya. Bekal pengetahuan dan keterampilan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Selain pelatihan, Polrestabes Semarang juga berkolaborasi dengan penyuluh pertanian untuk memberikan edukasi kepada kelompok tani. Materi yang disampaikan meliputi penyediaan bibit unggul, teknik pengolahan lahan, hingga pemeliharaan tanaman agar hasil panen semakin optimal. Inovasi ini juga diperkuat dengan pemanfaatan aplikasi Libas Kepanjangan dari Polisi Hebat Semarang yang mengintegrasikan data pangan dan keamanan sebagai basis data bersama antara Polri, pemerintah daerah, Bulog, dan Dinas Pertanian. Sistem digital tersebut memudahkan koordinasi dan pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat. Melalui program Babin Kamtibmas Tangguh Pangan, Polrestabes Semarang menegaskan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kehadiran Babin Kamtibmas di tengah masyarakat diharapkan mampu mendorong terwujudnya pertanian yang lebih produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Humas Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Utama akan segera kembali.